Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kinkin Pandunugraha, NIM 2020-10-18-031-2028, kelas Ekonomi Publik 4A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum kelembagaan ekonomi publik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk materinya. Yang pertama, evolusi makna dan paradigma pembangunan. Isu pembangunan mulai mencuat sesudah Perang Dunia Kedua dan adanya dekolonisasi negara-negara Asia Afrika. Makna pembangunan pada awalnya menitik beratkan kepada peranan negara. Muncul isu hukum dalam pembangunan. Yang pertama, fungsi pemeliharaan dan keamanan. Yang kedua, fungsi sarana pembangunan. Yang ketiga, fungsi penegak keadilan. Yang terakhir, fungsi pendidikan masyarakat. Teori otonomi negara. 1. Negara adalah suatu badan organis di arena publik yang memiliki sifat dan pilihannya sendiri. Kedua, dalam proses penyusunan kebijakan, negara melakukan berbagai hal untuk mencapai kepentingannya sendiri. Yang ketiga, perubahan kebijakan merupakan hasil dari upaya negara untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya. Dalam suatu teori pasti terdapat kelemahan dan kekuatan. Kekuatannya yaitu menyederhanakan interaksi antar berbagai faktor yang rumit dalam memahami perubahan sejarah yang mendasar. Sedangkan kelemahannya adanya anggapan sebagai upaya terpadu para pejabat negara dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Faktanya adanya persaingan elit dalam proses penyusunan kebijakan. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, dengan adanya otonomi daerah, diharapkan agar terjadi pemerataan di daerah, sehingga dengan demikian daerah yang mendapatkan otonomi daerah itu tentunya akan lebih bisa mengurus pembangunan di daerahnya sendiri, sehingga bisa lebih fokus dan maju. Atau lebih singkatnya, suatu pemerintahan daerah bisa lebih memanfaatkan lagi, lebih bisa mengembangkan lagi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Selanjutnya ada desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun fiskal berarti berkenan dengan urusan pajak atau pendapatan publik. Hal ini berarti dengan desentralisasi fiskal, Pemda berwenang mengatur keuangan daerahnya sendiri, termasuk memungut pajak. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut. Pertama, pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement. Kedua, sumber daya manusia yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran pemerintahan pusat. Yang ketiga, keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah diatur dalam 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15 garing MPR garing 98 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4 garing MPR garing 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 4. UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kelima, UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, revisi UU nomor 32 tahun 2004. Selanjutnya teori. Terdapat 4 teori. Yang pertama, teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi. Substansi, perubahan kebijakan memerlukan dukungan dari berbagai kelompok ekonomi.
Kekuatan, perubahan mencerminkan perubahan masyarakat. Kelemahan, mengabaikan peran pejabat yang aktif dalam proses perumusan kebijakan. Kedua, teori kelembagaan. Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dalam proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Mayer and Rowan, 1977. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi atau keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Ketiga, teori pilihan rasional. Kebijakan publik, hasil interaksi politik di antara pelaku rasional yang ingin memaksimalkan keuntungan. Kelebihan, asumsi bahwa pemerintah memang kerap membentuk kebijakan keliru. Kelemahan, menganggap semua sistem hukum pasti. Menurut Coleman 1990, bahwa rational choice theory ini menekankan pada tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu juga tindakan ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman menjelaskan bahwa terdapat dua unsur utama dalam teori ini, yaitu A. Aktor dan sumber daya. Aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui sumber daya yang dikontrol oleh aktor. Dalam ranah makro, perilaku aktor dapat berubah ke sistem sebagai bentuk perilaku kolektif sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingan individu sehingga menyebabkan keseimbangan kontrol di masyarakat. Perilaku rasional ketika upaya untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya yang efektif dengan biaya yang murah. Kelebihan yang dimiliki oleh rational choice theory untuk memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan, yaitu 1. Memiliki kontribusi pada area pengukuran, 2. Sebagai pendekatan pertikaian dalam institusi sosial seperti dalam hukum, peraturan, norma, dan nilai-nilai budaya. Dan yang ketiga, memberikan kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan. Sifat dasar manusia adalah mencari kebahagiaan dan menghindari kesulitan. Sebuah tindakan hanya bisa disebut rasional jika penghargaan yang didapat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, teori institusional adalah teori tentang aspek struktur sosial yang lebih dalam dan lebih tangguh. Hal ini mempertimbangkan proses di mana struktur, termasuk skema, aturan, norma, dan rutinitas ditetapkan sebagai pedoman otoritatif untuk perilaku sosial. Berbagai komponen teori institusional menjelaskan bagaimana elemen-elemen ini diciptakan, disebarkan, diadopsi, dan diadaptasi dari ruang dan waktu, dan bagaimana mereka jatuh ke dalam kemunduran dan tidak digunakan. Pemaknaan kelembagaan ekonomi merupakan kerangka hukum yang mengatur tindakan-tindakan individu, aturan-aturan sosial, kesepakatan, dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial yang mengelola proses interaksi antara orang-orang. Aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Mengapa perlu hukum kelembagaan ekonomi? Kelembagaan merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Sementara itu, Taneko 1993 mendefinisikan kelembagaan sebagai adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam situasi tersebut. Dengan demikian, lahirnya kelembagaan di masyarakat sebagai bentuk aturan yang ada dan mengikat guna untuk memperoleh serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Fungsi hukum kelembagaan ekonomi publik meregulasi market khususnya untuk mengatasi persoalan-persoalan eksternal, skala ekonomi, dan informasi yang tidak sempurna. Contoh, peraturan bidang telekomunikasi, transportasi, dan jasa keuangan.
Ciri-ciri hukum kelembagaan ekonomi publik ada 4. Yang pertama, tidak terlalu berhubungan dengan pemikiran ekonomis sebagai metode untuk mendeteksi masalah-masalah ekonomi. 2. Tidak terlalu menjelaskan seluruh fenomena ekonomi, tetapi fokus ke persoalan ekonomi yang spesifik. 3. Pertimbangan penyelesaian problem praktis. 4. Fokus kepada motif ekonomi. Aspek-aspek hukum kelembagaan ekonomi publik ada 6. Yang pertama, proses evolusioner. 2. Eksistensi karena tindakan kolektif. 3. Teknologi sebagai perubahan yang berkesinambungan. 4. Sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan bermacam-macam atau elit lokal, kolusi elit, dan birokrasi. 5. Mengutamakan tindakan kolektif. 6. Pandangan cenderung demokratis. Orientasi hukum kelembagaan. Yang pertama, proses. Kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi sehingga mereka dapat melakukan kegiatan transaksi. 2. Tujuan. Kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi berdasarkan struktur kekuasaan, ekonomi, politik, dan sosial antar pelakunya. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi modal untuk membantu menyukseskan suatu pembangunan, meliputi 1. Faktor sumber daya manusia, 2. Faktor sumber daya alam, 3. Faktor penduduk, 4. Faktor teknologis, dan yang terakhir, faktor geografis. Sasaran studi hukum kelembagaan ekonomi publik. Studi mengenai 1. Fungsi sistem hubungan manusia atau budaya. Yang kedua, perilaku keinginan individu dengan mempertimbangkan tujuan umum masyarakat. Berikutnya, terdapat 4 pendekatan yang digunakan. 1. Pendekatan induktif. 2. Teorisasi menurut fakta. 3. Momentum kepada analisis logis. 4. Pragmatis, yaitu untuk mempelajari fakta guna pemecahan masalah. Hukum kelembagaan ekonomi publik dan pembentukan hukum. 1. Banyak faktor non-hukum seperti ilmu ekonomi yang ikut mempengaruhi hakim. 2. Seorang pengemban hukum yang tidak mempelajari ilmu ekonomi sangat mudah menjadi musuh masyarakat. 3. Ilmu hukum dan ilmu ekonomi memiliki kemampuan untuk membangun wacana baru di bidang hukum. 4. Perlu pendekatan ekonomi guna mencari jalan keluar terhadap berbagai isu hukum. 5. Interaksi hukum dan ekonomi telah melahirkan kebijakan antitrust dan berbagai kebijakan ekonomi negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.